Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Najrul Farhan. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menggambarkan model balok beton bertulang 3 dimensi menggunakan software Tekla Structures. Kita buat terlebih dahulu file baru pada software Tekla Structures. Pilih tab New, lalu beri nama pada model. Lalu kita biarkan tempat penyimpanannya, kita pilih create untuk membuat file. Baik, selagi menunggu program berjalan, kita perhatikan balok yang akan kita buat. Balok beton ini akan dibuat dengan detail lebar balok 150 mm, tinggi balok 300 mm, bentang balok 4000 mm, dan detail tulangannya, tulangan tarik 3D16, tulangan tekan 2D16, sengkang daerah tumpuan D10 150, sengkang daerah lapangan D10 250. Jadi tulangan tarik akan memiliki 3 tulangan tarik dengan diameter 16, sedangkan tulangan tekan akan berjumlah 2 buah dengan diameter 16 juga. Daerah sengkang daerah tumpuan akan berdiameter 10 dengan jarak antar sengkang adalah 150 mm. Untuk daerah lapangan, sengkangnya akan memiliki diameter 10 dan berjarak 250 mm. Kita hitung terlebih dahulu jumlah buah sengkang yang akan kita gunakan pada tiap daerah. Untuk daerah tumpuan ditemukan sebanyak sekitar 6 buah, sedangkan pada daerah lapangan ada 8 buah sengkang. Baik, kita buat model balok terlebih dahulu. Apabila muncul seperti ini, kita pilih saja yes. Pertama-tama kita akan mengatur bentuk dari grid system pada Tekla Structures. Gunanya untuk mempermudah pembuatan balok. Kita pilih grid systemnya dengan klik kiri, lalu kita biarkan. Lalu kita klik kanan dan kita pilih properties. Maka akan muncul jendela properties. Di sini ada coordinates. Coordinates ini merupakan jarak antar titik, sehingga titik pertama titiknya ada di 0.00, lalu titik kedua akan berjarak sebesar bentang yang kita perlukan, seperti misalnya 4000. Karena Y tidak kita perlukan, kita biarkan saja 0.00, sumbu Y tidak kita perlukan. Begitu juga dengan sumbu Z, kita biarkan pada titik 0. Lalu kita pilih modify. Maka akan terbuat sistem grid yang akan membantu kita untuk membuat balok. Lalu untuk membuat baloknya kita pilih concrete, kita pilih beam, karena kita akan menggunakan bahan yaitu concrete. Beton. Kita beri terlebih dahulu namanya balok 150-300. Oke, balok beton. Ini bisa disesuaikan nanti. Kita pilih titik awalnya dan titik akhir. Pasti jaraknya akan sebesar bentang yang kita perlukan, yaitu 4000, karena titik dari sistem grid ini telah kita tentukan. Kita klik kiri, balok akan berada di bawah. Untuk menyesuaikannya, kita berikan offset pada position di bagian add depth. Kita nilaikan min 300, sehingga min 4000. 300. Oke, kita lihat ini profilnya masih 600 kalikan 230. Profil ini umumnya H dikalikan tinggi dikalikan lebar, namun kita lihat pada menu more, ya, profilnya adalah tinggi dikalikan lebar, sehingga kita masukkan tingginya adalah 300, sedangkan lebarnya adalah 150. Kita pilih modify.
sehingga balok akan terbentuk di atas sistem grid. Selanjutnya, balok akan kita berikan tulangan. Balok ini masih polos dan tidak memiliki tulangan, namun untuk mempermudah kita pilih view, kita buat balok ini supaya transparan. Kita pilih pada bagian rendering, kita pilih part wireframe ataupun part shade wireframe. Part shade wireframe lebih transparan namun tetap terlihat. Untuk mempermudah saya menggunakan part wireframe. Selanjutnya untuk memberikan tulangan, kita pilih pada tab style. Mohon maaf, kita pilih pada tab rebar, lalu kita pilih bar group untuk memberikan tulangan tarik ataupun tulangan tekan. Pertama-tama kita berikan saja tulangan tekan. Mari kita lihat. Ya, tulangan tekannya adalah 2/16. Sehingga kita sesuaikan saja dahulu. Kita beri nama tulangan tekan. Oke. 2/16. Lalu untuk size-nya kita pilih menu more. Kita pilih yang 16. Size-nya 16, oke. Class-nya kita akan gunakan warna cerah agar dapat terlihat. Kita pilih nomor 2. Selanjutnya hook-nya kita biarkan default. Baik, kita gambarkan saja terlebih dahulu. Pilih balok yang akan diberi tulangan. Lalu pilih titik awalnya, yaitu titik awal panjang dari tulangan ini, titik ujung bentang yang bagian atas karena tulangan akan berada pada bagian atas. Lalu ujung yang satunya lagi. Kita klik kiri, lalu kita pilih spasi. Nah, kita akan memberikan arah dan lebar dari tulangan ini. Kita pilih pada bagian bawah, ujung lebar bagian bawah, lalu ujung yang lain. Maka secara otomatis tulangan akan terbentuk. Namun tulangan ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Baik, untuk menyesuaikan kita pilih tulangannya, maka apabila tidak muncul jendela properties, kita klik kanan dan kita pilih properties. Namun ini muncul. Selanjutnya, untuk distribution kita pilih equal distribution by number of reinforcing bar. Kita masukkan 2 karena kita perlu 2. Lalu kita biar tidak berubah karena sudah sesuai. Selanjutnya kita sesuaikan cover thickness. Cover thickness ini merupakan tebal dari selimut beton. Tebal dari selimut beton defaultnya adalah 25 mm, kita sesuaikan menjadi 35 mm. Kita pilih modify atau pilih enter sehingga ketebalannya sudah sesuai. Kita lakukan langkah yang sama untuk tulangan tarik. Kita pilih bar group, kita pilih balok yang akan diberikan. Normalnya pada Tekla Structures, pengaturan yang kita gunakan untuk mengatur tulangan tekan akan digunakan lagi saat menggunakan bar group. Sehingga kita tinggal pilih, lalu kita pilih ujung panjang awal dan ujung panjang akhir pada bagian bawah. Kita tekan spasi, lalu kita pilih ujung lebar atas dan ujung lebar atas dari balok. Kita pilih klik kiri, lalu klik kiri. Apabila bar groupnya terbalik, kita Ctrl Z saja untuk undo. Kita ulangi langkah sebelumnya. Sehingga bar groupnya berada di menghadap ke atas. Karena tulangan tarik kita gunakan 3D16,
kita atur jumlah dari tulangan ini menjadi 3. Tadi sudah equal distribution by number, jadi sesuai jumlah. Kita pilih 3, lalu kita pilih modify. Sehingga tulangannya terdapat 3 buah. Selanjutnya kita akan memberikan crossing atau sengkang. Kita pilih crossing, lalu kita pilih akan muncul persegi ini. Persegi ini merupakan persegi bantuan, namun kita sesuaikan saja terlebih dahulu bentuk dari tulangan sengkang ini. Lalu kita pilih size-nya yaitu 10 yang type. Oke. Terus kelasnya kita sesuaikan agar warnanya tidak bentrok. Pilih warna yang mudah terlihat. Untuk distribution kita gunakan exact spacing karena kita sudah mengetahui jumlah yang diperlukan pada daerah lapangan ataupun daerah tumpuan. Kita isikan exact spacing dengan jumlah terlebih dahulu dikalikan jarak dari jumlah itu. Pada daerah tumpuan kita memiliki 6 buah dengan jarak 150. Lalu 8 buah dengan jarak 250 pada daerah lapangan dan daerah tumpuan lagi 6 buah dengan jarak 150. Lalu kita sampai muncul persegi bantuan seperti ini, kita pilih klik kiri, lalu kita pilih define the shape of rebar set. Maka akan muncul nilai dari panjang dan lebar kotak persegi bantuan ini. Kita sesuaikan, kita kurangkan, kita pilih terlebih dahulu supaya seimbang di kedua sisi. Kita kurangkan 70, yaitu ketebalan selimut dari beton. Bagian kiri dan bagian kanan betonnya dulu, sehingga nilai dari lebar persegi panjang ini adalah 80. Ini ada 80, sedangkan ketinggiannya 230. Oke, kita tekan enter, lalu kita enter lagi, sehingga tulangan sengkang akan ditambahkan. Tulangan ini sudah sesuai jaraknya, tinggal kita mengatasi bagaimana supaya tidak bertabrakan. Pertama-tama kita atur dulu kait pada tulangan sengkang. Lalu kita pilih tulangan sengkangnya, kita pilih end detail. End detail ini gunanya untuk menambahkan detail kait pada tulangan sengkang. Kita pilih custom hook, kita gunakan angle 90 dengan radiusnya 20 saja dan panjangnya adalah 60. Kita tepatkan sampai ada muncul garis bantu di ujung garis persegi. Seperti ini, kita klik kiri sehingga kait terbentuk. Apabila sudah terbentuk, kita pilih escape atau pilih motion. Sehingga kait sudah berhasil dibentuk. Ini adalah kait 90 derajat. Selanjutnya kita akan membuat supaya bagian tulangan-tulangan ini tidak bertabrakan satu sama lain. Terlebih dahulu kita pilih pada bagian tulangan tarik. Tulangan tarik ini kita pilih pada bagian cover thickness, kita akan gunakan untuk menggeser tulangan ini ke dalam ataupun ke luar.
Umumnya apabila digunakan dan disambungkan pada kolom, nilai start dan end ini akan bernilai negatif sehingga berada pada luar balok dan terkait pada kolom. Namun karena ini hanya single beam, kita biarkan nilainya positif. Kita masukkan 45 karena tebal dari 45 start dan end 45 kurang ya karena masih bertabrakan dengan tulangan tekan. Kita sesuaikan saja nilainya 60 sudah cukup. Oke. Ini masih bertabrakan dengan tulangan sengkang. Kita sesuaikan pada on plane dan from plane. On plane ini adalah jarak dari bagian atas ataupun bawah balok, sedangkan from plane bagian jarak dari bagian kiri dan kanan balok. Kita sesuaikan. Ini karena tebal dari diameter dari tulangan sengkang adalah 10, kita tambahkan 10 saja. 45 dan 45. Kita pilih modify. Terlihat sudah tidak bertabrakan, sudah oke. Kita lakukan hal yang sama pada tulangan tekan. Kita pilih modify. Kita perhatikan apabila sudah tidak ada yang bertabrakan, maka sudah selesai. Namun ini masih ada yang bertabrakan, kita sesuaikan saja menjadi 70. Sudah tidak ada yang bertabrakan, maka balok bertulang ini sudah selesai dimodelkan. Untuk lebih tepatnya kita lihat pada view lalu rendering part shaded wireframe. Balok bertulang ini sudah selesai didesain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.